Hands for Heart atau Yayasan Inklusi dan Peduli ini berdiri bulan Agustus tahun 2017. Pada saat itu yang terpikir oleh kami adalah bagaimana kita bisa membantu warga-warga yang kekurangan, warga-warga yang sedang berencana, anak-anak di panti, anak-anak yang memiliki cacat, fungsi, tunaganda. Jadi kita awalnya hanya pergi ke panti-panti untuk menangani anak-anak, dan kemudian kita berpikir untuk memberikan sarapan sehat untuk anak-anak di sekolah. Jadi pada saat itu kita melakukan kegiatan sarapan sehat di sekolah seminggu 2-3 kali. Dan kita tambah juga dengan setiap Jumat kita melakukan namanya Jumat Berkah. Kita memberikan nasi kotak untuk mulung, untuk ojek, untuk gojek. Terus kemudian kita memberikan kepada warung-warung yang biasanya kita mencari daerah pinggir-pinggir gitu ya. Kita mencari warga yang juga tidak di tengah kota Jakarta tapi di pinggir-pinggir kota Jakarta. Jadi visi misi kami awalnya adalah untuk memberikan bantuan kepada anak-anak. Tapi berjalannya waktu banyak sekali permintaan di luar anak-anak, sehingga kita akhirnya juga menggandeng dinas sosial pada saat itu untuk membantu warga-warga yang terlantar. Kita juga pergi ke desa-desa yang penduduknya masih belum memahami yang namanya, mungkin karena keterbatasan mereka tidak punya ruang atau ruangan MCK yang memadai, rumahnya juga memadai. Jadi kita ada sempat membedah rumah juga. Kita juga membantu bencana pada saat itu, sehingga akhirnya memang fokusnya adalah anak-anak. Jadi kalau ada bencana yang pertama kali kita cari itu pasti anak-anak. Kalau kita ke perkampungan yang kita cari itu pasti anak-anak. Kita ke kampung nelayan juga pasti kita cari anak-anak. Mereka belum mengerti kebersihan, jadi istilahnya makan nggak cuci tangan, mereka langsung makan kotor-kotor. Nah itu kita memberikan juga sedikit inilah kepada mereka bahwa makan itu tangan kita harus bersih. Kemudian dia harus pakai sendal. Kalau jalan-jalan kadang-kadang mereka lari-lari, kadang-kadang di jalanan umum kan ada beling, ada paku. Jadi kita kadang-kadang juga tidak hanya memberikan bantuan, kita tapi juga memberikan pendidikan lah kepada mereka. Setiap saya melakukan kegiatan baksos, yang terasa oleh saya terutama dan kru kami adalah yang pertama adalah kebahagiaan untuk kita juga. Sebenarnya apa yang kita berikan itu kembali kepada kita, sehingga pada saat kita membantu orang, kebahagiaan mereka itu terasa, sama kita itu terasa. Dan karena itulah sebenarnya kegiatan ini yang tidak populer, artinya tidak memiliki reward, tidak ada uang atau kita tidak dibayar. Kita kan sukarela, kita kan volunteer. Jadi itu semua terbayar dengan melihat orang-orang yang kita bantu itu bisa hatinya senang, bisa bahagia, anak-anak menjadi ceria karena kita kasih mainan, kita kasih makanan, kita kasih buku untuk mewarnai dan lain-lain. Dan itulah yang kami rasakan selama 6 tahun ini, bagaimana hidup kita menjadi sangat bersyukur, lebih bersyukur karena kita melihat saudara-saudara kita yang masih sangat kekurangan, dan itu membuat kita sangat bersyukur dengan hidup kita yang kita jalani saat ini. Saya berharap mudah-mudahan banyak di antara kita semua yang tertutup hatinya melihat saudara-saudara kita yang nggak mampu, yang kekurangan, yang membutuhkan bantuan. Saya berharap bisa membantu, bisa tertutup hati, bisa meluangkan waktunya sedikit melihat warga-warga lain, tetangga kanan, tetangga kiri, saudara, kemudian masyarakat yang berkebutuhan dan tidak memiliki rezeki yang mungkin seperti kita. Mudah-mudahan semua bisa menjalankan ini, dan alangkah baiknya kalau kita hidup dalam saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bahwa sebenarnya nggak susah membangun atau membentuk komunitas sosial, asalkan kita semua mempunyai hati yang tulus. Itu semua gampang sekali untuk terlaksana. Ya, saat ini kami merasa harus ada pencapaian yang lebih dari apa yang kita lakukan hari ini. Saya berusaha mengumpulkan donatur-donatur untuk hati donatur-donatur, sehingga pada satu saat saya terpikir untuk membuat satu panti gitu ya, yang juga mereka bisa belajar di situ, kebetulan belajar Al-Quran. Jadi kita bikin namanya Rumah Tahfiz Yayasan Inklusi dan Peduli. Kita bikin di daerah Tapos, Cimanggis. Setelah saya mendapatkan hibah tanah, kemudian saya berpikir gimana nih mengumpulkan donatur untuk kita mengumpulkan uang untuk bisa membangun. Dan saya percaya semua perbuatan baik, niat yang baik itu selalu dimudahkan oleh Allah.
dalam waktu 1 tahun kami bisa mengumpulkan dana yang sangat cukup untuk membangun rumah tapis tersebut. Dan rumah tapis itu kemarin kita sudah syukuran dan kita sudah membangun, dan insya Allah bulan Februari kita sudah bisa menampung anak-anak di sekitar, terutama di sekitar lokasi rumah tapis kami yang juga masih perkampungan, dan tidak menutup kemungkinan kami juga menerima anak-anak dari luar daerah. Kita juga mendapatkan hibah juga wakaf tanah 1 hektar di Makassar, di Sulawesi Selatan. Jadi kita mungkin akan melanjutkan untuk membangun rumah tapis yang lainnya setelah kita membangun di Jakarta. Itu adalah cita-cita saya supaya kita bisa juga mendidik anak-anak, menampung anak-anak yang tidak mampu, dan mungkin berikutnya nggak tertutup kemungkinan mungkin saya akan bikin panti titipan. Saya juga akan membuat rumah Handsworth yang menampung mungkin lansia yang tidak punya keluarga, kita tampung. Kalau yang punya keluarga pun kita akan membuat program-program sehingga rumah lansia itu bisa kita berdayakan menampung orang-orang tua yang kesepian. Jadi itu adalah sebenarnya mimpi yang saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Cuma saya tahu bahwa niat baik, perbuatan baik, insya Allah akan dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.